Ya, akan tangani. Yesus ini darah, darah manusia mungkin hanya dekat saja. Tapi sebenarnya keadaan Yesus kan hanya sedikit porsi dari pekerjaan Allah itu yang boleh dikatakan mempunyai kedekatan dengan manusia. Kalau kita menyebut diri sebagai pengikut Tuhan, maka mungkin tidak mudah bagi kita orang Kristen untuk memperkenalkan Tuhan itu kepada orang lain, ya, karena nggak ada yang bisa ditunjukkan, nggak ada yang bisa dikasih lihat, betul kan? Kita mau bilang Tuhan kita yang mana? Ya paling yang bisa kita terangkan sejauh Alkitab menulis, sejauh Alkitab menerangkan, ya hanya Allah pencipta. Lihat saja dari ciptaannya, maka sebegitu besarnya lah Tuhan kita. Tapi semua agama bisa mengklaim itu sama. Karena mereka juga percaya di dalam kitab suci mereka bahwa Allah itu pencipta. Betul kan? Nih. Maka apa yang kemudian bisa memberikan ciri khusus yaitu dari Allah yang kemudian diyakini di dalam kitab suci kita, dalam Alkitab. Nah itulah sebabnya datangnya Yesus itu yang kemudian memainkan perannya, saya katakan ya, sebagai juru selamat. Karena kan kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, ya toh, di dalam aktivitas manusia. Supaya manusia tahu, melihat, bisa mengenal, bisa mengidentifikasi, nanti bisa memperkenalkan, gitu. Sama seperti kalau kita ingin memperkenalkan orang lain kepada teman kita, yang mana itu misalkan eh, orang yang namanya Pak Abun misalkan begitu. Ah itu yang kacamata, ya gitu. Apa yang rumahnya di gang, nah gitu kan. Depannya depannya itu kos-kosan, nah misalkan gitu. Kalau jalan pelan-pelan, nah gitu ya. Kan gitu ya. Jadi kan bisa mengidentifikasi. Karena apa? Kita mengenal. Nah itu sebabnya datangnya Yesus itu di dalam rangka untuk itu. Supaya dunia kekristenan bisa membedakan dan sekaligus membuat pengenalan-pengenalan yang sifatnya sangat pribadi tentang Tuhan kita sendiri. Nah, tapi di sisi lain, ini yang perlu saudara tahu, di sisi lain, kehadiran Yesus bukan hanya sekedar melengkapi melengkapi tampilan-tampilan Allah. Seolah Allah itu bisa tampil di dalam bentuk apa saja. Ulangi-ulangi, tes, tes. Seolah Allah itu bisa berubah-ubah, tes, tes, tesnya. Seolah Allah itu bisa berubah-ubah seperti yang dia mau atau sesuai yang dia mau. Nanti bisa salah bagi orang lain. Ya, kalau mungkin kita menceritakan tentang Allah kita seperti ini, bisa salah nanti orang akan menganggap Allah kita ini tidak punya figur yang figur yang mantep gitu.
kok Allah kamu berubah-ubah gitu ya, sesuka-sukanya dia. Nanti Allah seperti ini kalau kemudian diperkenalkan di zamannya, ini seperti usianya Juan ya, dan yang lain-lain, mereka akan pikir bahwa Allah kita itu kayak transformer, bisa berubah-ubah. Walaupun memang di dalam Alkitab juga ditegaskan ya, Allah bisa saja ya mengubah tampilannya karena dia Allah yang maha kuasa. Di dalam Alkitab Allah bahkan bisa tampil seperti seorang malaikat, Allah bisa tampil seperti seorang yang kuat, Allah bisa tampil seperti seorang panglima bala tentara. Lalu kemudian kepada Daniel Allah tampil sebagai seorang yang tua lanjut usia. Jadi memang di dalam kemahakuasaan itu Allah bisa saja tampil dengan bentuk-bentuk yang dia kehendaki. Tetapi tetap saja dunia kan perlu jawaban pasti. Allahnya orang Kristen itu seperti apa? Nah, itu sebabnya tadi sudah saya terangkan bahwa hadirnya Yesus itulah yang memberikan ciri khusus. Oh, bahwa Allah kita itu memang pencipta langit dan bumi. Tetapi rupanya atas kehendaknya sendiri, Allah itu ingin supaya manusia juga dapat mengenali seperti seseorang mengenali teman-temannya atau mengenali anggota keluarganya. Ada waktunya Allah menyimpan dirinya di sorga. Gak boleh ada yang melihat. Karena Alkitab bilang, siapa yang melihat muka Tuhan, mati. Tapi ada waktunya, Allah berkehendak. Jadi itu kehendak Tuhan. Bukan karena kesalehan kita, lalu kemudian kita punya akses tertentu untuk bisa melihat Tuhan. Itu hanya kehendak Tuhan. Allah berkehendak untuk sekali waktu di dalam sejarah, dia ada dan dia dapat dikenal. Paulus bahkan berkata, dia dapat dijamah, dia dapat dipegang, dia dapat tinggal bahkan satu rumah dengan kita. Itu bahasanya Paulus. Jadi Allah kita ini pada akhirnya dikenal sebagai Allah yang di sorga, tapi juga Allah yang ada di bumi. Betul ya? Itu Allah kita. Jadi bukan hanya sekedar Allah pencipta. Kalau bilang Allah pencipta, tadi saya katakan semua orang beriman dengan kitab suci mereka masing-masing pasti juga punya pengakuan yang sama. Oh ya, Allah saya juga pencipta. Yaitu. Nah, kalau bisa Allah pencipta ini kemudian nanti diperdebatkan, lama-lama kan dicari mana yang paling menangan. Ya, Allah kan bukan seperti jagoan film yang nanti paling ujung-ujungnya harus ada satu orang yang menang. Karena memang Allah tidak punya saingan. Nah, jadi di dalam Yesus lah kita tahu Allah ingin dirinya dekat dengan kita. Tetapi yang kedua, Yesus juga ternyata menyempurnakan pekerjaan Allah. Ya, atau juga bisa saya katakan menggenapkan pekerjaan Allah yang Allah sudah rencanakan itu jauh-jauh masa bahkan sebelum manusia lahir. Gitu. Dan itu nanti di slide-slide ini, saya berikan slide ini supaya saudara juga bisa mengikuti gitu ya. Bisa melihat secara, ya nggak usah ditulis juga lah ya. Kalau ditulis nanti kan jadi nanti kalau mau ya bisa dikasih. Sejak dari kelahirannya saja, Yesus itu namanya itu juga sudah dipersiapkan. Ini bukan nama yang datang dari orang tuanya, pemberian orang tuanya. Seperti mungkin Bapak Ibu, waktu dulu punya anak, sudah merencanakan nama, ada yang bahkan sebelum anak lahir, atau sebelum anak ada di perut, atau gimana? Atau pada waktu menikah sudah punya nama anak? Kira-kira ya, masih ingat nggak ya? Udah lupa ya? Karena semua udah usia-usia mau punya cucu semua ya. Nah, tapi di Matius 1 ayat yang ke-21 saya baca begini. Matius 1 ayat 21. Kita mulai dari sini. Matius 1 ayat 21.
tertulis, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa nama Yesus harus dipersiapkan dan diberi oleh Allah sendiri? Karena memang nama Yesus bukan hanya sekedar identitas. Seperti saudara sebutkan nama saya, Haniel. Itu identitas saya. Di dalam identitas itulah kemudian akan lengkap semua atributnya. Oh, apa atributnya? Haniel itu pendeta. Oh, Haniel itu gembala. Haniel itu kepala rumah tangga. Di dalam identitas melekat semua atribut-atribut. Yesus tidak boleh diberikan oleh orang tuanya. Sebab takut nanti orang tuanya akan cari nama yang paling bagus gitu. Oh, nggak usah nama Yesus deh. Nama Abraham aja bagus. Kenapa? Karena Abraham di dalam Alkitab tokoh penting. Oh, nama Musa aja lebih bagus. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa ngebelah laut cuman Musa. Ya. Lama-lama ntar berantem nih Musa Yusuf dan Maria. Kenapa? Pilih nama selalu maunya nama yang bagus. Itu sebabnya Allah sendiri sudah memberikan nama. Nanti kalau anak ini lahir, namanya adalah Yesus. Jadi saudara tahu, Yesus itu ternyata bukan hanya sekedar nama. Karena dia diberikan oleh Allah sendiri. Maka berarti di dalam kata Yesus itu sebenarnya lebih daripada sekedar nama. Itu juga melambangkan semua atribut kealahan ada di sana. Dan atribut kealahan itu muncul di dalam ayat yang ke-21 bagian B. Di situ ditulis apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi Yesus hadir di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu yang saya tulis ya. Dia ada untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaannya, keadaan manusia seperti apa sehingga perlu diselamatkan? Apa arti kata selamat? Kata selamat artinya ditolong dari bahaya. Kata selamat itu artinya dipindahkan dari maut. Itu kata selamat. Berarti kalau ada juru selamat yang harus dilahirkan, yang harus dihadirkan, manusia berarti ada di dalam keadaan maut. Mengerti? Dan tidak ada yang bisa menolong sesama kita dari maut. Saudara bisa menolong rekan-rekan kita dari kesusahannya. Bisa. Kita bisa menolong teman-teman seiman kita dari penderitaannya. Bisa. Kita bisa menolong dari apalagi kesusahannya, kesedihannya, keadaan sakitnya. Bisa kita tolong. Walaupun mungkin pertolongan kita juga terbatas. Tapi kita bisa menolong sesama kita hanya untuk meringankan bebannya. Tapi tidak ada yang bisa menolong kita untuk dipindahkan dari maut. Mautlah ternyata yang membuat satu-satunya kemungkinan itu dilakukan hanya oleh Allah sendiri. Sehingga di dalam Yesuslah hal itu mulai dikerjakan. Jadi saudara senang punya Yesus. Yesus datang untuk memulai pekerjaan. Nih, catat kata-kata saya. Yesus datang untuk memulai pekerjaan Allah dalam hal menyelamatkan. Jadi Yesus lahir itu manusia belum selamat. Tidak serta-merta dia lahir langsung selamat. Tapi ada rangkaiannya. Yesus datang itu pertama memulai dulu rangkaian dari pekerjaan keselamatan Allah. Nanti di ujung dari pelayanan Yesus, setelah Yesus melakukan beberapa pekerjaannya, barulah dia akan kembali ke sorga. Nah, ini saya ajak saudara untuk melihat dari awal langsung ke akhirnya dulu. Supaya tahu ya, bahwa pekerjaan Yesus itu memang ada awal dan ada akhirnya. Tapi pekerjaan Allah tidak pernah berakhir. Ya, camkan baik-baik nih ya. Pekerjaan Yesus itu ada awal dan ada akhirnya. Pekerjaan Yesusnya. Tetapi pekerjaan Allah sendiri tidak akan ada akhirnya. Loh kok kalau gitu kenapa Yesus ada akhirnya? Kan Yesus hanya memainkan sedikit peran saja. Menggenapkan pekerjaan Allah.
yang besar. Jadi harus memang diakhiri pekerjaan Yesus. Karena Yesus nggak bisa lama-lama di muka bumi. Itu sebabnya sampai hari ini kita nggak lihat lagi Yesus. Betul tidak? Harus diakhiri pekerjaan Yesus itu. Karena memang pekerjaan Allah akan dilengkapi dengan atribut-atribut Allah yang lain. Jadi pendeknya, pekerjaan Yesus, lahirnya Yesus memulai pekerjaan Allah. Ketika dia lahir, maka itu menandakan jalan terbuka menuju kepada alamnya Tuhan, kepada sorga. Manusia mencari selamat itu dari dulu nggak pernah dapat. Ya. Dari sejak mulai ada pemikiran seorang yang kemudian dikenal sebagai pakarnya kebijaksanaan, yang selalu merenungkan, mencari apa yang disebut dengan kesempurnaan. Tahu siapa namanya? Tokohnya namanya Plato. Selalu memikirkan bagaimana caranya seseorang itu bisa mencapai yang ilahi. Memikirkan yang sempurna. Supaya dengan begitu manusia dibebaskan dari dari keadaan fana. Dari keadaan yang penuh dengan kelemahan. Satu saat nanti manusia kemudian akan hidup secara ilahi. Oh, itu pernah dipikirin oleh seorang yang namanya Plato. Gitu. Tapi pernahkah manusia sampai kepada pemikiran Plato? Enggak. Cuman berangan-angan, terus memikirkan bagaimana caranya. Bertirakat, iya. Melakukan syariat, iya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, enggak boleh bikin dosa, enggak boleh korupsi. Nggak boleh perang sesama sesama keluarga. Itu nasihat-nasihat Plato supaya manusia satu saat bisa mendapatkan kehidupan ilahi. Tapi nggak pernah nyampe. Kenapa? Karena dunia ini sudah dikuasai dengan dosa. Tidak mungkin manusia itu bisa mendapatkan kehidupan ilahinya. Yang paling mungkin caranya gimana? Caranya yang dari atas turun. Nah gitu. Yang paling mungkin adalah dia yang datang dari yang ilahi itu harus turun dulu ke dalam dunia materi. Ini namanya kita dunia materi. Baru terbuka jalan. Baru manusia bisa menempuh jalan itu tidak lagi dengan pikirannya, tidak lagi dengan perbuatan-perbuatan baiknya, tapi hanya dengan imannya. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus perlu waktu untuk melakukan pekerjaan ini. Mulai dari melahirkan iman, menumbuhkan iman di dalam hidup jemaat, sampai akhirnya jemaat bertumbuh di dalam iman, berbuah-buah di dalam iman, matang imannya, dewasa imannya. Perlu waktu nggak? Perlu waktu. Sama seperti kita juga perlu waktu mulai belajar beriman sampai kemudian menghidupi iman kita. Perlu waktu, waktunya nggak tahu berapa lama. Mungkin ada yang 20 tahun perlu waktu ikut Tuhan, ada yang 30 tahun perlu waktu ikut Tuhan, ada yang mungkin seumur hidup, dan memang harusnya memang seumur hidup kita mengikut Tuhan. Yesus juga perlu waktu. Dan waktu yang dia punya hanyalah mulai dari dia lahir sampai nanti dia mati itu. Sampai nanti dia disalib. Nah, ketika disalibkan itulah, saudara, sebelum Yesus naik ke sorga itulah, maka ada ayat berkata begini. Nah, ini masih di slide ini, saudara ya, yang nomor 3. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 7-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7-8. Atau dari ayat 6 lah. Kisah Rasul pasal 1 dari ayat 6. Ini pada waktu Yesus mau kembali ke surga. Jadi Natal itu yang kita bicarakan memang orientasinya biasanya lahirnya Yesus. Tetapi sebenarnya yang kita sudah alami dari pekerjaan Yesus kan gak cuma sekedar lahirnya. Karena itu sudah jadi sejarah. Yesus bahkan sudah naik ke sorga toh. Dan yang kita tunggu adalah kedatangannya kembali kan.
Maka di Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-8 ditulis begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ada banyak murid-murid di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa murid-murid tanya begini? Rupanya murid-murid merindukan datangnya Yesus itu untuk memulihkan kerajaan mereka. Jadi yang diharapkan orang Israel sejak waktu Yesus lahir, mereka mungkin berharap, jangan-jangan orang ini nanti kalau besar, nanti kalau sudah dewasa, dialah yang bisa memulihkan kerajaan Israel. Karena orang Israel itu sangat mendambakan kembali kebangkitan dari Israel di zamannya Daud. Itu mereka berdoa untuk itu. Apalagi di dalam kitab-kitab suci mereka ditulis perjanjian-perjanjian dari Nabi bahwa nanti Tunggul Isai ini akan memperanakkan yang disebut nanti sebagai juru selamat. Tunggul Isai, bukan Isainya. Artinya dari keturunan Isai yang disebut dengan anak Daud, Raja Damai. Dialah yang akan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Mereka nggak gubris, Yesus itu juru selamat, mereka belum gubris. Mereka orientasinya hanya Yesus, bayi Yesus ini kita jaga. Supaya nanti ketika dia besar, dia akan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Tetapi Yesus lahir untuk apa? Untuk menyelamatkan. Kan tadi ya, Matius pasal 1. Hal bahwa di dalam pekerjaan keselamatan nanti, Yesus akan melakukan hal yang lain, itu kehendak Allah, saya katakan. Apa itu hal yang lain? Di samping Yesus akan menyelamatkan manusia, memang Yesus juga akan mengembalikan kejayaan dari kerajaan Israel. Tapi bukan berarti membangkitkan lagi keturunan-keturunan Daud. Itu kan sudah lama. Kerajaan Israel yang akan dipulihkan itu tidak lain adalah kerajaan Allah sendiri. Yang nanti memang akan menggunakan Israel sebagai, sebutlah ya, sebagai ibu kotanya, puncak dari kemegahan dari kerajaan Tuhan. Itu nggak bisa disangkal memang. Maka murid-murid yang ngebet ini yang pikirnya Yesus datang itu cuma untuk memulihin kerajaan aja. Yesus bilang, kamu nggak usah tahu. Yang penting apa yang Allah sudah simpan di dalam kehendaknya, itu pasti akan diwujudkan. Saudara percaya nggak itu? Itu dulu. Iman Kristen mengajarkan seperti itu. Kita nggak perlu tanya-tanya Tuhan, maumu apa? Banyak pasti maunya Tuhan. Tuhan satu aja. Yesus bilang nggak usah tahu. Coba itu, jadi anak Tuhan nggak enak kan? Yang Yesus ingin jemaat Tuhan tahu, itu adalah ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Kuasa ini yang perlu kita punya. Tapi kita harus tahu dulu, kuasa ini apa? Apakah satu kekuatan untuk melakukan yang sama seperti Allah? Karena dambaan manusia kan begitu. Oh, kalau Allah berikan kuasa, berarti nanti manusia bisa menciptakan langit dan bumi, misalkan gitu. Kalau begitu seandainya Tuhan kasih, kira-kira saudara jadi apa? Jadi Tuhan nggak? Nih, bisa menciptakan langit dan bumi. Mungkin jadi Tuhan itu nomor sekian. Percaya yang pertama, jadi sombong. Kenapa? Apa aja saudara bisa bikin?
Gitu. Nanti saudara pengen mobil, jadilah mobil, maka mobil pun jadi. Lama-lama kita kabur kita. Betul tidak? Kita nggak mikir jadi Tuhan nih. Jadi sombong ya. Jadi rusak nanti pikiran kita. Kan Allah tahu manusia. Jangankan mau dikasih kuasa untuk menciptakan. Dikasih kesempatan aja untuk mencicipi berkat. Kadang udah lupa mengucap syukur. Itu tandanya manusia itu memang gampang untuk jadi sombong. Gitu. Jadi kita perlu tahu. Ketika Tuhan berkata aku akan berikan kuasa. Kuasa ini apa maksudnya? Kuasa ini apakah kekuatan? Betul juga kekuatan. Tapi bukan berarti kekuatan yang kita bisa pergunakan semau kita. Seolah kita bisa berbuat apa saja yang kita mau persis seperti Tuhan. Nanti ujung-ujungnya kita jadi kayak setan. Tahu setan itu datangnya dari mana? Alkitab bilang dulunya dia malaikat. Tapi karena satu terlampau banyak mau, yaitu lalu nggak bisa dicegah, nggak bisa dinasehati, merasa karena punya kuasa yang hampir sama dengan Tuhan, maka kemudian dia menjadi sombong. Malaikat sombong, malaikat tinggi hati dihukum oleh Tuhan jadi setan. Manusia kalau tinggi hati dihukum Tuhan jadi apa? Nggak jadi setan juga toh. Ya. Tuhan ampuni kan. Ya. Cuman kita aja yang nggak puas sama orang lain, kita nyetan-nyetanin orang. Gitu kan. Begitu orang salah, setan lu. Nah, gitu. Coba kalau Tuhan bikin kita kayak malaikat, lalu saudara jadi setan. Ya, jadi Tuhan baik ya. Tuhan baik sama manusia kan. Malaikat tinggi hati, Tuhan hukum jadi setan. Tapi manusia tinggi hati, Tuhan cukup hukum, lalu dia akan menjadi bersalah. Mendatangkan rasa bersalah. Minta ampun kepada Tuhan, Allah ampuni. Tapi kalau tidak mau minta ampun, alias dia tegar hatinya, ya sudah, dia akan mati sebagai orang-orang durhaka. Jadi tetap Allah berikan perbedaan itu. Dan dalam perbedaan itu Allah juga berikan kekayaan, keunikan. Apa itu kuasa? Nah kita perlu tahu kuasa ini apa? Kekuatan seperti apa? Kuasa ini kekuatan yang ternyata bisa mengubah kita. Supaya kita menjadi layak seperti Tuhan hidup. Jadi bukan kekuatan untuk melakukan sesuatu, mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, kemudian apa lagi? Untuk bertindak sesuatu, bukan. Tapi kekuatan untuk mengubah hidup. Supaya nanti, nomor 4 ini, masih di slide 1. Apa yang Yesus pernah janjikan dulu. Jadi kita lihat janji-janjinya dulu ya. Coba kita baca di Yohanes 14. Itu akan terwujud ini, pelan-pelan. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Atau dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini janji Yesus sebelum dia mau naik ke sorga itu. Dia berkata begini, jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 ya, dari ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi waktu yang diberikan Yesus untuk lahir datang, lalu nanti dia naik kembali ke sorga, itu sebenarnya adalah rangkaian panjang dari pekerjaan Allah tadi, supaya dalam satu waktu nanti ke depan, saudara bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Karena tadi saya katakan, sekelas Plato yang dianggap sebagai guru dari orang-orang bijaksana. Coba menemukan Tuhan gak bisa. Coba untuk menempuh jalan yang disebut dengan jalan kebijaksanaan, gak bisa.
Jalan kebijaksanaannya itu sebenarnya nggak berat-berat amat menurut Plato. Satu, manusia nggak boleh ngomong kotor. Manusia nggak boleh berpikir kotor. Dan manusia nggak boleh bertindak kotor. Udah itu aja. Itu ajaran Plato. Sama nggak dengan ajaran Alkitab, saya tanya? Sama nggak? Ini Plato bukan orang Kristen ya. Plato bukan orang Kristen. Tapi dia melandasi 3 ajarannya. Kalau ingin menemukan Tuhan, jangan berpikir kotor, jangan berkata kotor, dan jangan bertindak kotor. Yo, kira-kira ajaran Alkitab sama nggak? Sama kan? Tapi yang beda apa? Kalau Plato masih mikirin caranya ketemu Tuhan. Kalau orang Kristen tetap dengan tidak boleh berpikir kotor, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bertindak kotor, tetap sama. Tetapi kita langsung mendapatkan jalan ke sorga dari Tuhan. Itu bedanya. Yaitu. Dan sudah jalan itu diberikan, Allah beri kuasa. Lihat tadi ya. Kuasa untuk apa? Untuk mengubah hidup. Supaya nanti ke depan, saudara, dari sekarang ini, dari hidup kita sekarang ini, nggak usah lagi dimulai dari Natal yang lalu, udah kepanjangan. Dari hidup kita sekarang lah, ya, ke depan. Kita mengubah hidup begitu rupa, supaya nanti kita layak hidup bersama dengan Tuhan. Supaya di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Nah, sekarang kita ke slide yang kedua. Maka, untuk mewujudkan itu, kuasa itu sudah dijanjikan dalam bentuk simbol. Ya, coba kita lihat Matius pasal 16. Ini yang memang dalam bahasa simbolik. Yesus juga menggunakan bahasa simbolik. Tahu bahasa simbolik? Bahasa pengandaian. Matius pasal 16 ayat 19. Ini masuk slide yang kedua sudah. Ya, nomor 1 ini. Slide yang kedua, yang nomor 1 bawah ya. Karena ini urut-urutannya sudah nggak sesuai dengan dengan slide-nya. Nomor 1 yang di bawah, mempercayakan kunci kerajaan. Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Ditulis apa di sana? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Saudara, hubungkan ini sama dengan yang Yesus ucapkan di Kisah Rasul pasal 1 tadi. Murid-murid tanya, kapan kau akan memulihkan kerajaan Israel? Yesus bilang, kau nggak usah tahu. Yang perlu kau tahu, kamu punyai dulu kuasa. Kuasa itu nanti akan membuat hidupmu berubah. Kuasa yang nanti aku buat ini, yang aku berikan, akan membuat hidupmu nanti menjadi sama seperti caraku menjalani hidup. Cara Tuhan, cara Yesus menjalani hidup. Jadi kunci kerajaan ini, itulah kuasa tadi yang Tuhan sebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 1. Bukan soal kekuatan untuk menjadikan apapun, untuk apalagi kita pakai untuk bikin apa yang kita senang, bukan. Tetapi kuasa yang disebutnya dengan kata kunci yang dapat menentukan hidup kita ini layak atau tidak. Maka di dalam keterangan-keterangan sebelumnya harus kita baca mulai dari ayat yang ke-15. Ya, syaratnya itu harus dulu menjadi jemaat Tuhan. Itu syaratnya untuk dapat kunci ini. Itu nomor 2. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-15. Di Matius 16 tadi ya. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapa aku ini? Yesus tanya kepada murid-murid, siapa sih aku ini sebenarnya? Ya. Lalu ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Kemudian baru ayat 18, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku." Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Tapi itu lagi-lagi hanya simbolik. Yesus bukan mendirikan jemaat di atas Petrus. Yesus bukan mendirikan jemaat di atas batu karang. Tapi Yesus mendirikan jemaat. Perhatikan kata-kata saya. Di atas pengakuan iman yang Petrus ucapkan. Apa pengakuan iman yang Petrus ucapkan? Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16, Simon Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Di atas batu karang ini, di atas ucapan Petrus yang tidak lain harus menjadi standar ucapan orang-orang Kristen. Bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Baru Allah perhitungkan orang-orang ini adalah jemaat Tuhan. Baru nanti Allah perhitungkan orang-orang ini, jemaat Tuhan ini, mendapatkan kuasa atau kunci. Jadi perbuatan baik itu tidak semuanya berguna, tidak semuanya betul-betul baik. Ada perbuatan baik yang cuma diajar karena mengejar sesuatu. Jangan sampai berbuat jahatnya supaya nanti kamu bisa disayang. Ada orang bisa ngajarin orang untuk baik tapi motivasinya nggak benar, alias nggak tulus. Paham nggak maksud saya? Ada orang ngajar berbuat baik supaya ada embel-embelnya. Bukan sebagai satu baju hidupnya. Kan beda itu. Sementara yang Yesus ajarkan adalah kebenaran dan hidup. Di dalam hidupnya lah ada kehidupan kekal. Nah ini kan gak bisa diajar hanya dengan berbuat baik. Jangan mencuri ya. Apalagi jangan berbohong ya. Belum pernah di dalam satu hukum, satu ajaran, jangan mencuri. Orang tiba-tiba punya keinginan untuk memberi. Paling dia hanya stop untuk tidak mencuri. Ngerti maksud saya? Diajar, jangan bohong ya. Maka dia hanya akan berpikir gimana caranya supaya tidak berbohong. Tapi bukan berarti dia akan diajar untuk jujur. Bisa ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Jangan mencuri. Oke, saya nggak akan mencuri. Tapi bukan berarti kata-kata itu akan melatih orang juga untuk bisa memberi. Yang penting tidak mencuri. Tapi kalau di dalam Alkitab saudara pernah belajar bahwa yang Yesus perintahkan itu satu perkataan, tetapi bisa bahkan mentertibkan hidup. Sehingga dari satu hukum saja, jangan ada padamu Allah lain misalkan begitu. Kan saudara pernah belajar ya. Maka otomatis orang diajar untuk apa? Untuk mengikat hatinya hanya kepada Tuhan, tidak boleh mendua hati. Nah, jadi banyak gitu. Langsung orang itu terbuka pikirannya. Oh ya, saya nggak boleh mendua hati, saya cuman hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Berarti sama dengan saya harus setia, maka sama dengan saya harus dengar-dengaran. Dari satu kata, satu ajaran, maka kemudian muncul beragam tertib hidup. Tapi kalau orang tua mengajar kepada anaknya, "Nak, jangan mencuri," maka belum tentu dia akan memberi. Paling dia hanya stop untuk tidak mencuri, tidak mengambil orang lain punya. Berbeda ya. Jadi artinya begini, saudara, mengajarkan perbuatan baik itu tetap baik, adalah kebaikan. Tapi nggak bisa mengantar kita kepada Tuhan. Nggak bisa. Kecuali Tuhan membuka hati orang ini. Seperti Petrus, Allah membuka hatinya, Allah menerangi pikirannya, dan kemudian dari seorang Petrus yang tadinya belum kenal kebaikan,
mungkin sehebat dari orang-orangnya Plato misalkan gitu. Tiba-tiba dia bisa ngomong, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Maka Yesus bilang apa kepada Petrus? Coba perhatikan, kembali di Matius 16 ayat yang ke-18. Yesus bilang apa? 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Perbuatan baik, perbuatan moral harus diajarkan. Tetapi itu tidak cukup mengenal, tidak cukup membawa orang kenal Tuhan. Harus Tuhan yang beri dulu di dalam pikiran orang itu pengenalannya tentang Tuhan. Itulah keunikan iman Kristen. Makanya agama Kristen percaya bahwa iman itu betul-betul dilahirkan karena pekerjaan Allah sendiri, bukan karena pekerjaan manusia. Tapi kalau agama lain, saya sudah belajar sosiologi agama. Agama-agama lain berdiri di atas perbuatan salehnya untuk membangun imannya. Makin saleh hidupnya, makin dekat dia dengan Tuhan. Itu di dalam pandangan mereka. Jadi mirip pandangan Plato tadi. Tapi saya katakan dengan tegas, perbuatan baik apapun saudara tanamkan kepada anak-anak, itu tidak akan bisa membuat mereka ketemu dengan Tuhan. Kecuali saudara kasih firman Tuhan ini, kasih Alkitab. Kalau enggak suruh mereka baca, atau saudara yang bacain, atau saudara ceritain tentang Tuhan, itu lain hal. Tapi kalau kemudian diajar untuk sekedar berbuat baik, dia enggak akan bisa menemukan Tuhan. Karena Tuhan itu lebih mahal dari kata baik. Jauh melampaui dari kata baik. Dia itu kudus, dia itu mulia, dia agung, lebih dari kata baik. Maka untuk menjadi jemaat Tuhan yang dipentingkan apa? Perbuatan baik, iya. Tapi juga mengenal Tuhan. Mau tidak mau, seseorang harus dibawa untuk kenal Tuhan. Ya bersaksilah. Kita antar Tuhan kepada orang lain, bersaksi. Entah kalau saudara mungkin pintar ngomong, saudara bisa bersaksi dengan kecakapan mulut kita. Tapi kalau enggak, ada pernah cerita, orang bersaksi karena enggak pintar ngomong, dia cuma titipin Alkitabnya. Kamu baca deh kitab suci saya. Ya orang ini enggak mau baca lah. Gitu. Yuk ngasih saya, udah buku tipis saja enggak saya baca, apalagi tebal begini. Gitu. Cuman ibu ini enggak kurang akal. Dia berdoa besoknya. Dia bilang, Tuhan, saya sudah kasih Alkitab sama teman saya ini. Karena saya nggak pintar ngomong. Tapi ini doa tulus. Saya nggak pintar bersaksi. Saya takut salah ngomong. Saya sudah kasih Alkitab. Sekarang Tuhan bikinlah hatinya gelisah supaya dia baca kitab yang saya kasih. Hari pertama dia berdoa. Hari kedua dia berdoa. Entah butuh berapa hari dia berdoa. Dan itu benar. Tuhan jawab. Kan Tuhan lihat kan kerelaan kita. Itu Alkitab yang udah disimpan sama temennya, udah lupa kali, ya. Udah lupa itu Alkitab taruh di mana. Karena Tuhan ingat dari doa seorang ibu yang sederhana ini. Tiba-tiba orang ini yang dikasih Alkitab ini gelisah, dia tanya terus nih, Alkitab itu di mana ya? Bisa begitu kan, saudara? Kalau diingetin kan belum tentu mau dibaca juga. Udah baca belum gua Alkitab yang gua kasih? Nggak akan dibaca-baca, saudara. Tapi Tuhan buat orang ini gelisah sehingga pelan-pelan Alkitab yang dulu pernah diberikan itu dibaca. Dan pada waktu dibaca, barulah kemudian dia cari temennya yang ngasih Alkitab itu. Lalu dia bilang, kau gereja di mana? Saya ikut dong. Nah gitu. Bisa kan begitu? Itu saudara mau ajarin ke orang lain gak akan bisa-bisa. Coba saudara praktekin, kasih Alkitab sama tetanggamu. Kalau enggak nanti saudara diomelin, ngapain lu ngasih buku tipis aja gua nggak baca, apalagi tebel begini. Lalu dia tanya, lu udah baca belum? Nah coba, saudara mau bilang apa? Belum sih, baru separuh. Gitu misalkan.
Tapi kalau Tuhan lihat ketulusan hati dan Tuhan kerjakan, saudara yakin itu Tuhan bisa melakukannya? Bisa. Artinya di sini perbuatan baik nggak cuma satu-satunya, tetap bagaimanapun juga saudara harus antar nama Tuhan kepada orang lain. Saudara harus antarlah bagaimanapun juga berita tentang Tuhan, kalau perlu Alkitab ini kepada orang lain. Karena perbuatan baik nggak cukup membuat orang kepada Tuhan. Petrus bisa berkata, engkau adalah anak Allah, Mesias anak Allah yang hidup. Itu pun karena Allah yang memberikan insight, Allah memberikan pewahyuan. Karena itu baru lengkaplah jadi jemaat Tuhan itu. Cuma dua modalnya. Berbuatlah sebanyak mungkin kebaikan, tapi yang kedua, yang jauh lebih penting sebenarnya, berbuatlah sebanyak mungkin kebenaran. Setuju? Jangan cuma kebaikan. Kalau cuma kebaikan, orang-orang Buddha ajarannya lebih cakep. Ini yang pernah, ada yang tahu kan ajaran agama Buddha? Mungkin ada yang pernah dulu memeluk agama Buddha. Ajarannya lebih cakep. Lebih bersahaja daripada Alkitab. Oh iya. Kalau untuk hikmat, kebijaksanaan, Konfusius lebih cakep. Konghucu ajarannya lebih cakep. Tapi itu nggak bisa menemukan Tuhan. Saudara tuh menemukan Tuhan itu hanya dengan firman Allah. Perbuatan baik itu hanyalah landasannya. Firman Allah yang kedua. Kalau sudah jadi jemaat Tuhan, maka saudara harus bersedia untuk dalam waktu-waktu yang banyak seumur hidup saudara, barulah belajar tentang firman Tuhan. Dan ternyata dalam firman Tuhan hanya ada satu kehendak Allah. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Cuman satu ini kehendaknya. Tapi di dalam ini semua, engkau juga harus mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi tidak lain yang saya mau katakan, saudara. Di dalam kunci kerajaan sorga terletak kemampuan untuk melepaskan dan mengikat pengampunan. Sama seperti Yesus lahir, itu untuk melepaskan pengampunan dan kehidupan. Karena dia juru selamat. Betul? Maka dia kembali, dia naik ke sorga untuk bekerja, memberikan kita kesempatan menggunakan kunci kerajaan ini. Supaya kita bisa hidup seperti cara Yesus hidup. Yaitu mengampuni dan melepaskan kehidupan. Nanti dia akan datang kembali, baru membawa kita ke tempatnya. Kenapa? Karena kita sudah punya kemampuan untuk melepas dan mengikat pengampunan. Jadi Yesus datang itu bukan hanya sekedar untuk meramaikan sejarah. Bukan hanya sekedar untuk untuk mempertunjukkan kuasa Allah. Bukan. Kalau cuman begitu, Yesus nggak perlu datang dengan cara yang unik. Yesus harus datang dengan cara yang megah, disambut karpet merah kalau perlu. Tapi karena Yesus datang untuk memperlihatkan ini loh, ada kehidupan baru. Kehidupan itu datangnya dari Tuhan, ditaruh Tuhan di dalam perutnya Maria. Luar biasa ya. Saudara kalau memikirkan begitu kira-kira megah enggak? Ada seorang gadis yang belum pernah kena laki-laki, tiba-tiba mengandung. Mujizat bukan itu namanya? Mujizat. Tapi orang lain akan bilang, ini pasti ada apa-apanya ini. Belum punya suami, tahu-tahu sudah hamil. Ya begitulah pokoknya. Dunia pasti akan jadi salah paham. Makanya saudara tahu bahwa Maria itu stres sebenarnya. Stresnya apa? Karena tahu omongan orang nanti. Tapi karena dia lebih memilih merespon pekerjaan Allah, dia terima.
Lahirnya Yesus itu untuk mempertunjukkan bahwa ada kuasa Allah dengan caranya, dengan cara Allah mendatangkan kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak didatangkan dari proses alami, yang tidak datang dari proses badani, yang tidak datang dari proses jasmani. Kalau lahir, kalau ada bayi dikandung, itu semua karena proses alami, proses alamiah. Betul. Dan itu bukan kehidupan yang unik, itu kehidupan yang biasa, kehidupan yang berlanjut, kehidupan berketurunan. Tapi Yesus kan bukan keturunan dari manusia. Dia datang untuk memperlihatkan kepada dunia. Kok ada bayi kecil? Orang jadi aneh. Karena yang dipikirin aneh-aneh. Coba manusia mikir, loh kok bisa ada kandungan yang datang sebelum terjadi apa-apa. Sebelum terjadi hubungan suami istri. Jarang kan orang mikir seperti itu. Saudara kepikiran gak seperti itu? Nah, sekarang harus kepikiran karena saya ngomong. Jadi lahirnya Yesus memperlihatkan ada kehidupan Allah yang didatangkan dengan cara yang unik. Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu, saudara. Itu sebabnya hanya dialah yang bisa menyelamatkan, memberi hidup yang lain ini, yang bukan datang dari kehidupan sebelumnya. Semua bayi datang dari kehidupan sebelumnya. Kehidupan siapa? Kehidupan orang tuanya. Kita sebagai orang tua juga datang dari kehidupan sebelumnya. Betul? Tapi Yesus tidak datang dari kehidupan sebelumnya. Dia adalah kehidupan yang tersendiri. Hadir dia di dalam dunia kematian. Hidup itu. Karena itu di dalam hidupnya lah harus ada keunggulan-keunggulan sifat yang tidak boleh sama dengan kehidupan lainnya. Dan keunggulan sifat itu adalah mengasihi Tuhan. Dan karena mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama. Termasuk bahkan yang paling ekstrim Alkitab bilang, kasihilah-mu. Nah, kan susah ya ngomongnya ya. Susah ya. Kasihilah sesama, amin. Kasihilah musuhmu, ntar dulu. Ini persoalan serius ini. Tapi itu saya katakan, karena Allah sedang memberi kemampuan, kunci kerajaan, kuasa tadi. Kemampuan itu sama seperti kehidupan yang didatangkan di dalam rahimnya Maria. Bukan berasal dari kehidupan sebelumnya, tapi kehidupan tersendiri. Berarti keunggulan ini pun harus melampaui keunggulan dari perbuatan baik yang paling super manapun. Orang bisa mungkin mengampuni orang lain. Tapi kalau harus mengampuni musuh, ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Ada yang mau? Susah ya. Tapi itu kekristenan kan pada akhirnya. Nah, supaya saudara tahu bahwa melakukan firman Tuhan sampai seperti ini yang tidak mudah. Tapi Alkitab bilang kan harus. Betul kan? Kalau engkau ingin mengikut aku, maka pikulah salibmu. Bukan pikulah salib Tuhan. Salib Yesus sudah terlalu besar untuk kita pikul. Salib kita sendiri aja susah. Salib sendiri tahu apa? Yaitu maunya kita sendiri itu salib. Mengampuni musuh? Enggak, ntar aja. Itu berarti salibmu. Karena itu apa? Kemauanmu sendiri yang susah diatur. Jadi jangan saudara pikir kuasa itu lalu kemudian kita pakai untuk bikin ini, bikin itu, gitu ya. Bisa buat ini, bisa buat itu. Kita ini selalu pengennya show. Paham ya? Allah tidak menginginkan kuasa itu untuk show. Untuk dipertunjukkan, dipertontonkan. Enggak. Untuk membedakan kualitas hidup dengan orang lain. Makanya kunci itu hanya berupa kekuatan untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan mau mengampuni orang berdosa. Nah, itu sekarang jadi PR kita. Dan Allah bekerja lama apa tidak kira-kira, saudara?
Saya tunjukkan sekarang saudara satu gambar. Nah, saya ke gambar sekarang. Coba lihat gambar. Gambar pertama. Itu yang merah itu kan salib. Stop. Yang merah itu salib. Anggaplah di salib itu satu periode ada lahirnya Yesus di situ. Walaupun antara lahir Yesus dengan salib masih ada 30 tahun jaraknya. Ya, cuman kalau saya gambar lagi kan gambarnya kecil-kecil, jadi kegedean gitu. Maka anggaplah yang salib merah itu, kelihatan kan salib merah itu. Nah, disitulah juga ada kelahiran Yesus di situ, ada kematian Yesus di situ, ada naiknya Yesus di sorga. Anggaplah itu salib itu mewakili 100 tahun. Anggap begitu. Satu busur itu mewakili 1000 tahun. Ya, terus saudara tahu tuh, satu busur itu mewakili 1000 tahun. Tapi yang satu garis merah itu mewakili 100 tahun. Yesus lahir ada di awal hari kelima. Ya, itu lihat aja angka-angkanya. Di awal hari yang kelima. Sementara Tuhan datang nanti ada di akhir hari ke-6. Jadi antara Yesus lahir, nanti keterangan berikut kita sambung tahun depan. Kalau hari ini dijelasin semua, saudara nggak pulang sampai tengah malam. Ya. Jadi ingat saja bahwa ada 2 hari. Kalau 2 busur maksud saya ya. 1 busur mewakili 1000 tahun. Berarti ada 2000 tahun. Antara periode lahirnya Yesus, matinya Yesus, naiknya Yesus itu kita kalau di peta itu namanya ya skalakan. Nah, dibuat skalanya. Itu garis merah itu skalanya adalah 1:100. 1 busur skalanya adalah 1:1000. Bisa paham ya? Busur itu 1000. Jadi dari salib menuju kepada ujung akhir hari ke-6 yang ada panah itu. Nah, itu dia tuh yang ditunjukin. Itu berarti ada 2000 tahun. Itu semua hanya skala ya, saudara. Hanya skala. Tahu skala? Skala itu berarti perbandingan. Kalau mau dihitung apakah Yesus dari sejak Yesus lahir lalu kemudian mati dan naik ke sorga sampai di zaman ini apakah sudah 2000? Udah lewat malah. Sekarang udah tahun berapa? 2025. Oh belum ya? Belum ya. Pengennya tahun baru gitu ya. Makanya udah lewat. Jadi lebih baik saudara hanya menghitung itu sebagai skala. Hanya Tuhan yang tahu kapan dia datang. Setuju ya? Tapi kan kita pengen tahu masa kerja namanya, periode kerja. Nah kira-kira itulah saudara. Kalau 1 busur itu skalanya 1000 tahun. Berarti dari mulai Yesus lahir, mati dan naik ke sorga. Sampai ke zaman kita sekarang. Sebelum Yesus datang, artinya paling sedikit sudah 2000-an tahun kan Yesus bekerja. Betul tidak? Itu yang tadi saya katakan. Kenapa Yesus perlu naik lagi kembali ke sorga? Lalu berkata, nanti aku akan pulihkan kerajaan. Ingat ya, Kisah Rasul pasal 1. Tapi sambil aku pulihkan kerajaan, kamu terima kuasa dulu. Nah begitu toh. Kuasa itu apa? Kunci kerajaan tadi. Belajar dululah kamu gimana caranya hidup dengan cara hidup Tuhan supaya engkau bisa mengampuni orang lain. Sebab hidup kita ini pun diterima Allah oleh karena diampuni. Itu dulu belajar. Nanti kalau sudah belajar dan kamu sudah matang, sudah terbiasa, aku akan datang kembali. Tadi itu Yohanes 14. Supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Jadi saudara sekarang tahu bahwa kita seringkali Natalan itu apa? Natalan kita itu untuk mengingatkan bahwa Allah
masih selalu berupaya melatih kita menjadi orang-orang yang bisa mengampuni orang lain. Sebab hidup kita diterima Allah juga karena diampuni. Tapi karena Tuhan tahu mengampuni itu susah. Taruhlah hari ini kita bisa mengampuni orang lain. Jangan-jangan karena dipaksa-paksa. Jangan-jangan karena diancam. Diancam siapa? Diancam orang rumah. Awas kau ya nggak mengampuni kau ya. Nanti nggak kubagi warisan misalkan begitu. Kan repot urusannya saudara. Karena Tuhan tahu mengampuni itu tidak mudah. Maka Allah berikan waktu panjang. Supaya manusia belajar melakukannya sampai rela hati. Makanya waktu kerja Tuhan itu paling sedikit dalam skala itu 2000 tahun. Tapi sekarang kita tahu bahwa waktunya sudah lewat dari 2000 tahun. Paling tidak yang saudara tahu bahwa Allah memerlukan waktu panjang untuk menciptakan satu keinginan dan kehendak sampai pada stadium rela. Karena ketika Yesus datang kira-kira dipaksa-paksa. Yesus datang itu karena memang di sorga mungkin dia kena intimidasi. Ayo turunlah kau, turun. Ya. Kira-kira begitu? Enggak, rela hati dia. Karena relalah, maka dia datang pun sampai dia hidup bersama dengan orang-orang Israel. Kalau saudara tahu, rela betul dia. Diludahin pun dia minggir. Mau didorong ke jurang, minggir. Betul tidak? Pernah nggak dia bikin perlawanan? Kalau dia mau, bisa nggak? Oh bisa. Apa yang dia buat di bait Allah itu dengan cambuknya itu untuk membersihkan bait Allah. Kalau dia mau pakai untuk cambukin orang Israel, satu kotak bisa. Hari itu Tuhan bilang, wahai batu-batu meteor yang pernah menghancurkan Sodom dan Gomora, datang menghujani lagi Yerusalem. Bisa. Menurut saudara bisa apa enggak? Bisa. Tapi Tuhan mau enggak? Enggak. Begitu rela hatinya dia, ketika bahkan dia pas sekarang tuh kalau orang menjelekkan agama lain namanya apa itu? Dibully. Ada istilah lain tuh namanya, kalau menjelekkan agama lain itu namanya jadi lupa kalimatnya. Itu yang bikin Ahok ditangkep, itu nama istilahnya penistaan. Nah gitu, penistaan. Yesus dinista pernah nggak? Pernah. Pada waktu dia ngusir setan, lalu orang Farisi bilang, kau ngusir pakai kuasa setannya. Yesus bilang gini, masa setan ngusir setan? Jeruk makan jeruk dong namanya, kan gitu. Kita ngusir setan karena apa? Karena kuasa Tuhan kan, karena punya kuasa Tuhan. Dan orang Farisi berkata, Yesus ngusir setan pakai kuasa setan. Itu penistaan enggak? Penistaan. Yesus marah enggak? Enggak, santai aja. Ya kamu mah, cuman kuburan doang tapi dilabur putih kata Yesus. Itu, santai dia. Enggak pernah dia tunjukkan amarahnya. Karena memang dia datang pertama untuk apa tadi? Memberi hidup yang unik. Yang kedua adalah mengampuni. Supaya dengan pengampunan manusia diselamatkan. Itu pekerjaan Yesus. Sampai nanti dia naik ke sorga, pekerjaan itu masih enggak? Masih. Di dalam hidup kita lah jemaat Tuhan tadi. Seperti yang diucapkan kepada Petrus. Aku berikan kunci kerajaan bagimu. Dan dengan kunci ini, saudaralah yang harus bisa kasih tunjuk kepada dunia, kepada tetangga-tetangga saudara, bahwa saudara sudah punya cara hidup seperti Yesus. Rela hati. Untuk mengampuni juga rela hati. Untuk berkorban juga rela hati. Untuk meninggalkan dosa juga rela hati. Itu baru namanya saudara dapat kunci.
Tapi kalau segala sesuatu saudara melakukan dengan rela hati, itu tambahnya kunci itu masih saudara lihat-lihat aja, belum saudara pegang. Jadi sudah paham dengan kunci? Udah dapat kunci? Sekarang dapat kuncinya belum? Dapat itu kalau saudara mulai lakukan firman Tuhan dengan rela hati. Jadi kalau Yesus datang ke dalam dunia dan kita rayakan Natalannya, maka yang sekarang diorientasi saudara bukan, oh bayi Yesus lagi, kado lagi. Sekarang jemaat Losufan harus makin pinter. Mungkin saya katakan gak semua jemaat punya pemikiran seperti ini. Gak semua gereja loh saudara. Karena kan saya berikan PA ini baru buat saudara doang, belum ke yang lain-lain. Bahwa kalau kita Natalan itu berarti saudara diingatkan Tuhan lagi, saya sudah datang itu sudah 2000-an tahun yang lalu. Sudah pertama memberikan engkau hidup. Miliki hidup itu. Hidup yang gak diwariskan dari kehidupan sebelumnya, tapi hidup dari Tuhan sendiri. Satu. Ingat loh ya, bahwa saya datang itu, saya datang sudah membawa kunci. Yaitu apa? Kekuatan untuk dengan rela hati melakukan kehendak Tuhan. Seperti aku dulu, ketika aku muda, dicaci maki, dinista, diem aja. Mau dicorokin masuk ke jurang, diem aja. Mau dijelek-jelekin orang, diem aja. Tapi tetap berdoa untuk orang-orang Farisi bahkan. Yesus pernah berdoa nggak untuk orang Farisi? Pernah. Ada doa Yesus yang paling emosional. Untuk orang Farisi, untuk orang Israel. Yesus berkata begini. Hai engkau Israel, sudah seperti induk ayam aku berusaha mengumpulkan engkau di bawah kepak sayapku. Tapi engkau tidak mau. Itu Yesus yang bilang. Yesus sudah kumpulin orang Israel itu seperti anak ayam, seperti induk ayam mengumpulkan anak ayam di bawah kepak sayapnya. Tapi tidak mau. Kelahiran Yesus seharusnya harus kita terima sebagai satu perlindungan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan rela hati, Allah lindungi saudara. Kalau saudara mau mengampuni orang lain, Allah lindungi saudara. Saudara beri hidupmu untuk Tuhan, Allah lindungi saudara. Amin. Tapi kalau kita cuma ngajar kepada anak-anak kita, ayo jangan sampai mencuri, dia tidak bisa melindungi. Hanya bisa menyelamatkan anak kita dari perbuatan jahat, tapi nggak bisa melindungi dari yang jahat. Akhirnya Yesus memberikan kita perlindungan itu. Jadi siapa yang sudah pegang kunci kerajaan? Ya Yesus satu. Di sini yang sudah pegang kunci kerajaan siapa? Ya sekarang harus dipegang. Sekarang harus berani pegang. Apa itu kunci kerajaan? Kerelaan untuk melakukan kehendak Allah. Salah satunya adalah mengampuni. Karena yang dibawa Yesus dengan lahirnya itu apa? Mengampuni. Kalau nggak mengampuni, ngapain Yesus datang? Karena Yesus datanglah, maka terbukalah pengampunan. Sorga mengampuni bumi. Maka sekarang bumi harus bisa mengampuni sesamanya. Supaya nanti ketika Tuhan datang kembali, saudara dapat dibawa ke tempat di mana Tuhan ada. Nanti kalau saudara jarang mengampuni, Tuhan datang, saudara nggak dibawa. Nah itulah, kesitulah ujung-ujungnya. Kalau dibawa ke hari-hari masih enak, saudara. Kalau dibawa ke karena saudara mau pegang kunci kerajaannya, harus dipegang, saudara. Karena itu untuk kita, amin ya. Nanti ada waktunya Tuhan datang kembali. Kapan Tuhan datang kembali? Itu dia. Coba gambar yang berikutnya deh, gambar kedua. Ya, ini tadi yang di hari yang ke-6 itu saya gedein. Atau yang gambar berikutnya deh. Gambar setelah ini. Nah itu dia tuh. Kalau saudara lihat itu ada separuh bumi itu yang busur tidur itu. Nah sebelum itulah Tuhan datang nanti. Salah. Ini dia ya.
yang ada warna biru, ada awan-awan biru. Nah, disitulah Tuhan datang. Pada waktu Tuhan datang, lalu Alkitab bilang apa? Aku bawa engkau ke tempat di mana aku ada, di situ kamu ada. Di mana tempat itu? Nah, itu dia itu. Ada kerajaan 1000 tahun damai. Disitulah nanti kita hidup bersama dengan Tuhan, supaya di tempat di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Itu belum sorga loh. Belum sorga. Belum. Masih ada kehidupan yang ya kita sebut sudah seperti sorga, tapi belum sorga. Ya di dunia ini. Tapi Allah berikan dulu penghargaan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mau hidup dengan rela hati melakukan firman Tuhan. Di situ kita nanti. Setelah Tuhan datang, maka kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Berapa lama? 1000 tahun. Jadi kalau ada pernah puisi yang digubah oleh Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu inspirasinya dari sini. Jadi Khairil Anwar itu sudah baca Peta Zaman. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saudara ingin hidup 1000 tahun lagi? Bersama dengan Tuhan maksudnya. Iya, kalau sekarang ya memang nggak mau ya. Udah banyak penderitaan, kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu ya. Tapi janganlah saudara, jangan tinggalin saya dulu ya. Gitu. Sebab kalau saudara pergi lebih cepat, ya buat saya jadi nggak baik nanti takutnya. Ya. Haleluya. Saudara ingin bersama dengan Tuhan, maka kunci kerajaan ini sekarang saudara pegang terus, saudara bawa-bawa terus. Orang tanya, apa itu kunci kerajaan surga? Keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan rela hati. Saudara memberi hidup untuk Tuhan dengan rela hati. Memberi dengan rela hati. Mengampuni dengan rela hati. Itulah kunci namanya. Nanti lama-lama kalau saudara sudah terbiasa hidup dengan rela hati, Tuhan datang, kita akan dibawa ke tempatnya Tuhan. Dan kita hidup 1000 tahun lagi. Haleluya. Tuhan berkati kita ya, Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin nanti tahun depan kita lanjutkan topiknya lagi ini, seminar ini ya, PA ini dengan dengan bahasan yang lebih lengkap. Tuhan memberkati kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Tadi pujian yang pertama tadi, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Lagi dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan.
usaha yang besar, Yesus datang ke dalam dunia ini. Ada satu kehendak Allah yang jauh lebih tua daripada kelahiran Yesus sendiri. Kehendak untuk mengampuni umatnya, umat pilihannya. Tapi Allah belum melakukan kehendaknya itu. Sebab dia harus menunggu sampai waktu tertentu kemurahan Allah dianggap cukup untuk dilepaskan. Itu adalah ukuran Allah sendiri. Sehingga dalam masa tunggu itu, orang-orang Israel hanya disuruh untuk memotong hewan korban, sambil kemudian meminta ampun dosa. Walaupun Alkitab berkata, korban-korban hewan itu tidak bisa mengampuni dosa. Hanya menginsafkan mereka bahwa mereka sudah berbuat dosa. Mereka diinsafkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi belum ada kuasa yang mampu mengampuni dosa. Belum ada. Allah masih menyimpan itu. Tapi ketika kehendak Allah sudah terlihat, melihat bahwa kemurahan Tuhan sudah cukup untuk dilepaskan, maka Yesus dilahirkan. Yesus lahir, dunia harusnya tahu bahwa kehidupan baru juga sedang dilahirkan. Yesus lahir, harusnya dunia tahu bahwa mujizat juga sedang dilepaskan. Yesus lahir, dunia harus tahu bahwa penerimaan Allah pun juga sedang dilepaskan, yaitu pengampunan. Orang berdosa dibatalkan dari hukuman, tapi diterima. Itu pun juga merupakan satu kemurahan Allah. Dunia hanya melihat Yesus lahir itu sebagai satu pengisi sejarah yang memperindah sejarah. Tapi sekarang saudara, kita lebih baik dari dunia ini. Orang-orang Kristen sekarang tahu, saudara dan saya jemaat Tuhan Lusufan sekarang tahu, Yesus lahir artinya telah memberikan kehidupan baru dalam kita. Lewat kelahiran Yesus, Allah sudah memberikan kuasa, kunci kerajaan surga untuk melakukan apa yang Yesus juga lakukan. Mengampuni orang lain, supaya hidup kita juga dapat diterima oleh Tuhan. Memang susah melakukan ini, tapi kalau kita belajar terus, pelan-pelan kita belajar, lama-lama kita melakukan dengan rela hati. Dan kalau saudara sudah didapati melakukan kehendak Tuhan dengan rela hati, Tuhan datang akan menjemput saudara, supaya di mana Dia ada, kita juga ada. Berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita untuk melakukan kehendak Allah ini. Memang bukan hal yang mudah melakukan kehendak Allah, tapi kalau Allah mau melakukannya karena cinta, maka saudara pun belajar melakukannya karena cinta kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal, sambil kita berdoa, Tuhan, mampukan saya menggunakan kunci kerajaan sorga, supaya saya layak hidup bersama dengan Tuhan. Kurang padamu dengan senang hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku
di matamu, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya menjamah pikiran dan hati kami umat-Mu untuk menimbulkan perenungan-perenungan ini. Pada kami Engkau sudah berikan kunci kerajaan sorga untuk mengikat dan melepaskan. Yang tidak lain adalah mengikat dan melepaskan pengampunan. Kalau kami melepaskan pengampunan bagi orang lain, Allah melepaskan pengampunan bagi kami. Tapi kalau kami ikat pengampunan, artinya kami tidak mau mengampuni, maka terikat juga pengampunan untuk kami. Allah pun bisa tidak berkenan atas hidup kami. Kami belajar Tuhan dari cara hidup-Mu sendiri. Engkau tidak pernah enggan untuk turun ke dalam dunia, tidak pernah enggan untuk menolong sesama, tidak pernah enggan untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, tidak pernah enggan untuk melakukan kebenaran. Walaupun mungkin orang-orang Farisi banyak yang melukai hatimu, menista engkau, tapi engkau tidak enggan untuk melakukan kehendak Allah. Kami ingin belajar untuk juga tidak enggan melakukan kehendak Allah. Semakin kami sering melakukan kehendak Allah, kami melakukannya sampai dengan rela hati, maka Tuhan akan turun datang untuk kami dan menjemput kami, serta membuat kami hidup tinggal bersama dengan Engkau, supaya di tempat di mana Engkau ada, kami juga ada. Peliharalah ya Tuhan jemaat di Losufan ini, supaya tiap-tiap hari kami gunakan kunci kerajaan Tuhan ini dengan baik, sampai Tuhan datang kembali memulihkan kerajaan Tuhan atas bumi ini, di mana kami akan menjadi anak-anak kerajaan, menjadi anggota istana Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah keseharian mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati ya Tuhan karena mereka layak diberkati. Berkati supaya apa yang diberkati itu juga akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Karena kami hidup setia kepada Tuhan dan belajar untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan mata pencarian mereka selalu. Berkati orang-orang di rumah mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan tolong mereka di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Semua pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan ada mengawali mereka, Tuhan ada memagari mereka, Tuhan ada untuk membentengi mereka, Tuhan ada untuk menjadi serumah dengan mereka. Kenyangkan mereka dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kenyangkan mereka dengan mujizat Tuhan. Kenyangkan ya Tuhan. Dan kenyangkan mereka juga dengan perbuatan-perbuatan benar, dengan rela hati melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah pelayanan-pelayanan wadah dari GPD Lusupan, pelayanan-pelayanan kaum wanita, pelayanan-pelayanan doa umum, pelayanan-pelayanan ibadah umum. Tuhan berkati selalu. Pelayanan Natal ke minggu depan, Tuhan juga beserta. Kawali ya Tuhan mereka yang sudah mencurahkan semua pikirannya dan apapun untuk Natal bersama kami. Tuhan berkati dan Tuhan sertai supaya ibadah Natal kami juga ibadah yang diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami, baik jauh maupun dekat. Berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan jagai. Lindungi ya Tuhan. Kami tiba di tempat kami masing-masing dengan sukacita, karena selamat yang daripada Tuhan.
Seisi rumah kami semua juga Tuhan pagari. Lindungi dalam aktivitas-aktivitas. Dan buatlah mereka merenungkan Tuhan dalam hidup mereka, lewat peristiwa-peristiwa hidup yang mereka alami, supaya makin berhati-hati. Kami pun ingin hidup semakin berhati-hati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Satu sesi aja.